Majelis Hakim jatuhi hukuman kepada terdakwa kasus sate sianida Nani Apriliani 25 tahun yang divonis dengan hukuman 16 tahun penjara. Diketahui putusan vonis hukuman tersebut diumumkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantul pada Senin 13 Desember 2021. Atas putusan tersebut, Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dikutip dari tribunjogja.com pada Selasa 14 Desember 2021, Hakim Ketua Aminuddin membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan vonis hakim ini 2 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU. Diketahui di mana dalam sidang sebelumnya JPU menuntut terdakwa 18 tahun penjara. Sementara itu, barang bukti pada kasus ini berupa satay, lontong yang sudah bercampur saus kacang, risoles, dan pastel. Selain itu, handphone milik Nani Apriliani akan dimusnahkan. Kemudian, Nani dalam kesempatan itu sempat memohon kepada majelis hakim untuk membackup data yang ada di HP miliknya. Dia mengatakan bahwa ada data utang piutangnya di handphone tersebut. Aminuddin mengungkapkan hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini, yakni terdakwa terbukti telah menghilangkan nyawa seorang anak dan merencanakan perbuatannya. Menanggapi putusan hakim, tim kuasa hukum Nani, Anwar Ariwidodo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding. Ia menilai keberatan dengan pasal-pasal pembunuhan berencana yang tertuang dalam pasal 340 KUHP. Pasalnya, kasus sate sianida bermula saat pengemudi ojek online di Yogyakarta mendapatkan orderan non-aplikasi dari Nani Apriliani. Sebelumnya diketahui tukang ojek bernama Bandiman diminta mengirimkan paket sate kepada seseorang bernama Tommy yang akhirnya terungkap anggota polisi di Polresta Jogja. Selanjutnya keluarga Tommy merasa tidak memesan sate sehingga menolak. Kemudian atas persetujuan calon penerima sate, sate diberikan kepada Bandiman. Oleh Bandiman, sate dibawa pulang kemudian dikonsumsi keluarganya dan akhirnya anak Bandiman jadi korban karena keracunan sianida. Singkat cerita, di Reskrimum Polda DIY menyebut Nani merasa sakit hati oleh Tommy, sosok asli yang seharusnya menerima sate. Menurut pengakuan, tersangka dan Tommy menjalin hubungan. Namun di akhir cerita, tersangka sakit hati karena Tommy menikah dengan perempuan lain. Sedangkan soal kandungan racun yang ada di bumbu sate tersebut adalah kalium sianida atau KCN. Racun tersebut memang sengaja ditaburkan bumbu sate oleh tersangka yang dibelinya secara daring. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!